Kerap kali jamaah kita itu memandang sholat seperti remeh sekali. Iya, remeh, remeh. Contoh ketika kemarin bulan suci Ramadan. Kalau kita ada orang Islam kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan itu rasanya berdosa sekali. Padahal ada yang dosanya lebih besar daripada tidak puasa, yaitu tidak sholat. Tapi sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kita yang puasanya terjaga padahal nggak sholat. Ada yang seperti itu. Banyak, banyak. Bangun sahur tapi subuh tidur. Ada yang berpuasa tapi bangun hanya untuk berbuka saja. Jadi habis sahur tidur, bangun pas buka puasa. Ada. Bahkan acara buka puasa bersama tapi meninggalkan sholat fardu. Ada. Buka puasa bersama di kafe, buka puasa bersama di hotel, buka puasa bersama di restoran. Maghrib nggak ada yang sholat, tetap lanjut makan. Habis makan apa sholat? Tidak, lanjut ngobrol-ngobrol karena lama udah nggak jumpa. Sampai masuk waktu sholat isya, lewat maghrib. Maka sebelum tahun baru Hijriah ini, yang harus kita evaluasi pertama kali adalah sholat. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sholat ini tiang agama. Sebagus apapun bangunan Masjid Baitus Salam ini, sementara tak ditahan dengan tiang, cepat atau lambat dia akan roboh. Begitu juga dengan sholat kita. Sebanyak apapun sedekahnya, banyak puasanya, berkali-kali khatam Al-Quran, mungkin banyak juga hafalannya, tapi tak sholat. Maka hati-hati, cepat atau lambat rontoh segala ibadah kita itu, roboh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dosa yang lebih besar dibanding dosa meninggalkan sholat. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan begini, waduh saya tapi masih mabuk Pak Ustadz, sholat. Saya tapi masih berjudi Ustadz, sholat. Tapi saya masih susah ninggalin zina Ustadz, sholat. Mudah-mudahan sholat yang kamu kerjakan itu membuat Allah membantu kamu meninggalkan judinya. Allah membantu kamu meninggalkan khamarnya, meninggalkan zinanya, meninggalkan makanan ribanya. Semuanya nanti dibantu oleh Allah melalui sholat. Yang celaka adalah sudahlah bermaksiat tak sholat, sudahlah bermaksiat meninggalkan sholat. Maka sholat, perlahan kita tinggalkan maksiat, belum bisa sepenuhnya, enggak apa-apa, yang penting sholat jangan sampai tinggal. Aduh riba masih susah nih Ustaz, cicilan masih panjang, enggak apa-apa, jangan ulangi lagi sambil perbaiki sholatnya. Aduh kalau ngumpul nih kadang-kadang masih suka minum sebotol, 2 botol nih, segelas, 2 gelas, ini gimana nih Ustaz? Sholat. Karena sholat itu cepat lambat yang akan membuat Allah menolong kita untuk bisa kuat meninggalkan kemaksiatan. Maka sholat. Sekarang kadang-kadang yang nggak bermaksiat pun nggak sholat, menganggap dirinya tidak bermaksiat, padahal meninggalkan sholat itu adalah maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Bahwa nanti yang akan dihisab pertama kali di hadapan Allah adalah sholat. Makanya saya itu bersyukur sekali. Ini saya curhat. Bersyukur sekali ketika ada jamaah. Ana nih jamaahnya di sini, cuma saya tak mau nunjuk. Ustaz, kita belajar sholat gimana Ustaz? Itu tersentuh hati saya nih. Tersentuh, ya Allah, iya juga ya. Ini kan yang nanti akan dihisab pertama kali. Meskipun pas praktek nggak datang. Tapi setidaknya salat ini menjadi yang paling utama. Menjadi yang paling utama. Makanya dulu kajian maghrib kita membahas tentang fikih. Fikih yang pertama kali kita bahas setelah taharah adalah salat. Karena salat ini penentu. Sebanyak apapun amal solehnya, salat itu kuncinya. Ibarat salat itu adalah password dari setiap tabungan yang ada di rekening kita. Kita punya kartu ATM-nya, banyak tabungannya, tapi begitu mau narik di mesin lupa passwordnya. Kira-kira bisa diambil duitnya? Nggak bisa.
Begitu nanti di akhirat ruginya orang-orang yang banyak amal soleh tapi lalai menjaga sholatnya.